Salah satu momentum penting dalam lawatan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly ke Jakarta pada 10 Februari 2022 lalu adalah penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Naval Group dengan PT PAL Indonesia tentang kerjasama riset dan pengembangan kapal selam. MOU ini strategis karena dapat menjadi pembuka bagi Naval Group untuk mengisi pasar kapal selam Indonesia. Bagaimanapun, Naval Group dan Prancis berkepentingan melakukan penetrasi pasar ke Indonesia sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik Prancis. Terlebih lagi dalam acara penandatanganan MOU tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengemukakan niat Indonesia untuk membeli 2 kapal selam dari Prancis. Apabila pada akhirnya Indonesia memberikan kontrak akuisisi 2 kapal selam kepada Naval Group tahun ini, perkembangan demikian akan dipandang sebagai pencapaian strategis bagi galangan Prancis tersebut dan tantangan bagi PT PAL Indonesia. Ambisi PT PAL Indonesia untuk menguasai desain dan pengembangan kapal selam telah menjadi pengetahuan umum. Namun bukan rahasia pula bahwa terdapat jurang yang sangat besar antara ambisi dan kemampuan saat ini yang dipunyai oleh galangan tersebut. Kinerja kapal selam di DSME 209 tak terlalu bagus membuat citra BUMN ini menjadi negatif. Walaupun sebenarnya kapal selam itu diproduksi oleh DSME, hendaknya menjadi pelajaran berharga yang tak terulang lagi dalam waktu ke depan. Tantangan bagi PT PAL Indonesia muncul hampir dapat dipastikan perseroan ini akan terlibat dalam konstruksi kapal selam kelas Scorpion. Detail pelibatan firma ini belum jelas karena tergantung dari kesepakatan antara Kementerian Pertahanan dengan Naval Group. Akan tetapi muncul dugaan bahwa konstruksi kapal selam pesanan Indonesia nanti akan dilaksanakan di fasilitas PT PAL Indonesia dan bukan di fasilitas Naval Group di Prancis. Apabila dugaan ini benar, maka pemotongan baja pertama konstruksi lambang kapal modul or section grand assembly, test and trial hingga torpedo living firing akan dilaksanakan di Indonesia. Terkait hal itu, setidaknya terdapat 3 tantangan akan dihadapi oleh BUMN Pertahanan Indonesia dalam konstruksi kapal selam kelas Scorpion. Yang pertama, fasilitas produksi. Apabila kontrak antara Kementerian Pertahanan dan Naval Group terwujud, maka PT PAL Indonesia akan membelanjakan sebagian dana penanaman modal negara atau PMN sebesar 1,28 triliun untuk memenuhi kebutuhan peralatan produksi yang sesuai dengan spesifikasi kapal selam kelas Scorpion. Merupakan tanggung jawab PT PAL Indonesia untuk melengkapi kebutuhan fasilitas kapal selam karena Kementerian Keuangan telah mengucurkan PMN tambahan agar produksi kapal selam dapat dilaksanakan di Indonesia. Diharapkan pembelanjaan PMN yang sesuai dengan kebutuhan produksi dapat menghilangkan salah satu bottleneck dalam rencana produksi kapal selam. Yang kedua, kesiapan sumber daya manusia isu manpower planning bersifat krusial yang memerlukan perhatian karena konstruksi kapal selam sangat mungkin akan bersamaan dengan pengerjaan konstruksi frigate Arrowhead 140 dari Babcock. Belum lagi pembangunan kapal perang lainnya seperti KCR-60 dan LPD apabila Kementerian Pertahanan memberikan kontrak baru kepada PT PAL Indonesia. Tanpa manpower planning yang matang dalam program pembangunan kapal selam, kelancaran konstruksi kapal selam bisa terhambat karena konstruksi kapal selam kelas Scorpion maupun frigate Arrowhead 140 merupakan 2 program besar dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah kerahasiaan teknologi. Terdapat kemungkinan dalam salah 1 atau 2 tahun ke depan Kementerian Pertahanan akan memberikan kontrak kepada galangan lain untuk melakukan perbaikan 3 kapal selam DSME 209. Karena fasilitas kapal selam hanya memiliki 1 hanggar, maka pekerjaan konstruksi kapal selam kelas Scorpion dan perbaikan kapal selam DSME 209 akan berlangsung di tempat yang sama.
Dengan alasan kerahasiaan teknologi, dapat dipastikan Naval Group akan meminta adanya pemisahan area kerja antara dengan galangan yang mendapatkan kontrak perbaikan kapal selam buatan Korea Selatan. Baik Kementerian Pertahanan maupun PT PAL Indonesia harus sejak dini menyusun skenario apabila mendapatkan dua paket kontrak terkait kapal selam dan dua firma yang berbeda. Bagaimana memastikan terciptanya kawasan terbatas dalam hanggar kapal selam itu sendiri, sehingga ada pemisahan produksi kapal selam asal Prancis dengan perbaikan kapal selam buatan Korea Selatan. Begitu pula dengan kepastian bahwa para insinyur dan tenaga terampil lainnya yang terlibat dalam program kapal selam Scorpion tak terlibat dalam program perbaikan kapal selam DSME 209. Dan sebaliknya. Perlu diingat bahwa Naval Group tak ingin mengulangi terjadi kebocoran dokumen-dokumen teknis kapal selam Scorpion seperti terjadi pada 2016 silam.